Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang karya monumental umat Islam dalam ipteks. Masa kejayaan Islam di bidang ipteks, peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, yaitu Daulah Khalifah Islamiyah di Madinah. Di masa Khalifah As-Rasyidin ini, Islam berkembang pesat. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat mulia dan berharga. Pada umumnya, khalifah adalah para ulama yang mencintai ilmu, menghormati dan memuliakan pujangga, kebebasan dari pelenggu taklid, yang menyebabkan orang sangat leluasa mengeluarkan pendapat dalam segala bidang, termasuk bidang akidah, falsafat, ibadah, dan sebagainya. Kecanggihan teknologi di masa itu juga terlihat dari peninggalan sejarahnya seperti arsitektur Masjid Agung Cordoba, Blue Moskow di Konstantinopel, atau menara spiral dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil, Istana Al-Hamra Qasar yang dibangun di Silvi, Andalusia pada tahun 913 Masehi. Penemu atau ilmuwan Islam di bidang pengetahuan dan teknologi. Pertama ada Al-Khwarizmi, ia merupakan penemu ilmu aljabar dan matematika. Kedua ada Ibnu Sina, yang merupakan pembuat buku tentang kedokteran. Ketiga, Zabir Ibnu Hayyan, merupakan ahli kimia yang dikenal dengan Bapak Kimia. Keempat, Al-Biruni merupakan ilmu tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi yang dinobatkan sebagai Bapak Antropologi dan Ideologi. Dan kelima ada Albu Azwari yang merupakan penemu teknik patah tulang dan membuat kitab untuk penyembuhan luka pada operasi. Keenam ada Ibnu Haytham yang merupakan dikenal dengan Bamba sebagai Bapak ilmu mata yang mengurai bagaimana mata bekerja. Ar-Razi merupakan orang yang pertama menjelaskan tentang penyakit cacar dan juga alergi asma dan demam sebagai daya mekanisme tubuh. Sebab-sebab kemajuan teknologi dan sains di masa kejayaan Islam. Faktor penyebab kemajuan pengetahuan dan teknologi menurut Ahmad Al-Hasan dan Donald Al-Ril adalah agama Islam, pemerintahan yang berpihak kepada ilmu pengetahuan, bahasa Arab, pendidikan, penghormatan kepada ilmuwan, maraknya penelitian, dan juga perdagangan internasional. Ada juga faktor-faktor secara umum yang mendorong kemajuan Islam di ipteks, menurut Arif, yaitu keunggulan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu-individu unggul, dan motivasi agama, faktor sosial dan politik, faktor ekonomi, faktor dukungan dan perlindungan penguasa saat itu. Sebab-sebab kemunduran teknologi dan sains di masa kejayaan Islam, pengembangan ilmu pengetahuan dan Islam di bidang ipteks pasti terjadi pada abad ke-12 sampai dengan abad ke-18 akibat beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, faktor ekologi dan alami. Kedua, adanya orang-orang meninggalkan agama. Ketiga, para penguasa yang lemah dan kepemimpinannya dan tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas. Keempat, kemunduran kerajaan Islam yang besar, yaitu kerajaan Safawi dan Mughal. Kelima, konflik antara kerajaan Islam. Keenam, apatis dan stagnasi dalam dunia ipteks muslim. Ketujuh, krisis ekonomi. Kedelapan, cara pandang muslim yang sempit. Upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam ipteks, yaitu ada upaya sebagai berikut. Umat Islam memperlakukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah SWT. Mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi sains. Dan juga ada kontak Islam dengan Barat merupakan faktor penting. Dengan adanya kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan paradigma umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat dan timbulnya pembaharuan pendidikan Islam baik dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan diawali dan diakhiri belakangan ini oleh pemikiran Islam yang timbul di belahan dunia Islam lainnya. Ada 3 moda kebangkitan menurut M. Dawam Raharjo untuk Indonesia. Pertama, kebangkitan intelektual. Kedua, gerakan perubahan sosial, misalnya dalam bentuk gerakan kesetaraan gender atau lingkungan hidup, dimobilisasi oleh aktivis-aktivis yang berlatar belakang Islam. Dan ketiga, pengembangan ekonomi, khususnya keuangan syariah, yang bisa meluas ke sektor real. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada
Kesalahan dalam pengucapan kata dan juga kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.